Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di graf terapan. Hari ini kita mempelajari terminologi graf. Apa itu terminologi graf? Ya, terminologi graf itu adalah istilah-istilah yang ada di graf. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui ada simpul, sisi, ya, dan juga sisi looping, ya. Nah, sekarang ada istilah lain. Yang pertama ada ketetanggaan. Ketetanggaan itu adalah simpul yang berhubungan langsung dengan simpul lainnya, ya, yang dihubungkan oleh sisi. Nah, ini contohnya di sini. Pertama di sini ada simpul 1 yang bertanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3. Lalu simpul 2 yang bertetanggaan dengan simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Lalu misalkan di sini, simpul 1 yang bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3. Nah, itu yang dimaksud dengan bertetanggaan. Lalu yang kedua ada bersisian. Bersisian ini adalah sisi dari antar simpul, ya, sisi antar simpul. Ya, jadi contohnya di sini ada E2 yang bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Lalu juga ada E3 yang bersisian dengan simpul 1 dan simpul 3. Lalu E5 yang bersisian dengan simpul 3 karena dia di sini loop. Oke, sampai situ itu adalah bersisian. Lalu dilanjutkan dengan simpul terpencil. Simpul terpencil ini adalah simpul yang tidak mempunyai sisi. Bisa dilihat di graf G3, simpul 5 ini tidak punya sisi. Lalu dilanjutkan dengan graf kosong. Graf kosong di sini adalah kumpulan simpul yang tidak mempunyai sisi. Ya, jadi kalau misalkan simpul terpencil itu bisa kita temukan di salah satu graf, ya. Grafnya itu bisa jadi ada sisinya, tapi ada salah satu simpul terpencil. Tapi kalau graf kosong di sini sama sekali tidak mempunyai sisi. Ya, contohnya seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan derajat. Derajat ini adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Contohnya di sini ada di graf 1, ya, di graf 1 di sini adalah graf simpul 1 dan simpul 4. Di sini mempunyai dua sisi, ya. Jumlahnya adalah dua sisi yang bersisian dengan simpul 1 dan simpul 4. Lalu simpul 2 dan simpul 3 mempunyai jumlah sisi yang bersisian yaitu 3, ya. Di sini 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan simpul 3. Lalu bagaimana dengan graf yang berarah? Graf yang berarah di sini derajat simpulnya kita hitung berdasarkan panah yang masuk dan keluar. Contohnya misalkan di sini graf di gambar 1, 5, ya. Nah, di sini ada simpul P. Simpul P di sini ada graf yang keluar 1, 2, serta ada looping di sini, ya, cincin di sini yang bisa berarti masuk dan keluar, ya. Jadi graf yang keluar itu adalah 1, 2, dan 3. Dan berapa graf yang masuk? Graf yang masuk adalah 1, yaitu graf cincin ini. Jadi jumlahnya adalah 4 sisi yang bersisian dengan simpul P. Lalu kita contohkan lagi yang S. Yang S ini adalah 1 graf yang masuk, ya, 1 sisi yang masuk. Lalu ada sisi yang keluar, panah yang keluar. Jadi S di sini berjumlah 3, ya. Bisa kita lihat di sini. D-in di sini maksudnya adalah degree yang masuk, degree in, ya, derajat yang masuk. Lalu yang di sini D-out itu maksudnya adalah derajat yang
keluar ya, bisa dilihat di sini. Oke, dilanjutkan. Lalu ada lintasan. Lintasan ini adalah panjang dari panjangnya N dari simpul awal ke simpul akhir. Jadi misalkan adalah G di graf G1. Graf G1 ini mempunyai lintasan 1, 2, 4, 3. Ya, jadi contohnya di sini 1, 2, 4, dan 3. Ini adalah lintasan. Ya, lintasan ini adalah yang semua titik dilewati. Ya, semua titik bisa dilewati, itu adalah lintasan. Lalu lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Nah, ini adalah sisi dari lintasan graf G1. Sisinya adalah 1, 2, 2, 4, 4, dan 3. Lalu selanjutnya ada siklus atau sirkuit. Sirkuit ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya ada di G1 lagi, ya. Nah, di G1 ini sirkuitnya adalah 1, 2, 4, 3, dan kembali lagi ke 1. Nah, ini adalah lintasan. Lalu di G3, ya. Nah, ini bisa nggak lintasan nih? Nah, ketika kita ke 1, ya, dari simpul 1, misalkan 1, kedua, ketiga, dan keempat, kita tidak bisa kembali ke simpul 1 lagi. Berarti graf G3 ini tidak ada sirkuitnya. Nah, lalu selanjutnya ada graf terhubung, ya. Graf terhubung ini adalah jika semua simpul terhubung, ya, itu disebutnya graf terhubung. Sama seperti graf G1. G1 itu mempunyai simpul 1 dan 2, ini saling terhubung, lalu 2 dan 4 saling terhubung. Berbeda dengan graf G3. Graf G3 mempunyai satu simpul yang tidak ada sisinya, ya. Nah, di sini adalah graf G3 berarti graf tidak terhubung. Lalu selanjutnya ada graf bobot atau graf berbobot. Graf berbobot ini adalah setiap sisinya itu mempunyai nilai. Ya, bisa dilihat seperti ini. Dari simpul A, ya, sisi dari simpul A dan E itu mempunyai nilai 10. Lalu simpul E ke B itu mempunyai nilai 8. Ya, sampai di sini penjelasan tentang terminologi graf. Bagi ada yang mau dipertanyakan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.